hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua. Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikkan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam.
Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua, hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you, kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita menyatukan hati, kita mau berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa berikut ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk bangsa Indonesia di mana kami berada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami mohon hikmat bijaksana dalam mereka menjalankan pemerintahan. Dan juga kami minta agar hati mereka dan motivasi mereka terus benar dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa dalam mereka mengatasi segala masalah-masalah bangsa. Kiranya Kau berikan solusi yang terbaik Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu kepada para pemerintah kami. Dan untuk penanggulangan COVID-19 di bangsa kami bersyukur kalau saat ini kebijakan pemerintah adalah bangsa Indonesia sudah bisa melakukan berbagai kegiatan meskipun dengan protokol new normal ya Tuhan. Bapa kami berdoa agar rakyat boleh juga mendukung program pemerintah ini, sama-sama menerapkan new normal sehingga roda aktivitas dan bangsa ini bisa bergerak kembali menuju pertumbuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa, dimanapun berada. Kami berdoa agar gereja-gereja bisa mengambil posisi mereka sebagai garam dan terang. Kami doakan agar para pemimpin-pemimpin gereja bisa bangkit bersatu demi pelebaran kerajaan Allah. Kami berdoa untuk Rock Ministry. Kami bersyukur untuk pelayanan yang sudah dipercayakan kepada Rock Ministry. Kami doakan Bapak Gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin, juga Bapak Roni Daud Simeon sebagai Gembala Jabodetabek. Bapak, kami berdoa untuk hikmat bagi mereka berdua sebagai para pemimpin. Kami berdoa agar Engkau perlindungan-Mu terus berada bersama dengan keluarga mereka ya Bapak. Dan juga bagi gembala-gembala rock yang lain dimanapun mereka berada, hikmat dan wahyu Engkau senantiasa berikan agar mereka boleh mengenal Engkau dengan benar dan mengajarkan hanya kebenaran daripada firman-Mu saja kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk gembala satelit kami, Pastor Doni, untuk kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu agar Pastor Doni juga semakin mengenal Engkau dengan benar dan bisa mengajarkan kebenaran firman-Mu bagi setiap jemaat yang dipercayakan dengan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk jemaat GBI Rock Karawaci, kiranya jemaat boleh tetap semangat, sehat, dan terus giat mencari kebenaran dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau berikan jemaat-Mu hikmat, agar mereka boleh mengenal Engkau dengan benar, dan mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bagi jemaat yang saat ini menderita sakit penyakit atau kelemahan tubuh, Bapa, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan, dan apapun yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu, kami percaya Engkau yang mencukupkan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang setia. Kami siap untuk bersama-sama memuji Engkau, meninggikan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom saudara-saudara, selamat sore menjelang malam. Kita berjumpa lagi di tanggal 26 Juli tahun 2020. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, dipelihara Tuhan dengan tidak kurang satu apapun. Amin saudara-saudara. Dan sore hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan tema umumnya adalah masih tentang empower yang isinya adalah tentang mendidik ya. Belajar, kita menyampaikan sesuatu untuk mendidik jemaat Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak saudara untuk mempersiapkan Alkitabnya dan kemudian siapkan alat tulis, karena mungkin ada hal-hal penting yang saudara akan bisa catat. Mari kita berdoa saudara. Bapak, sebelum kami membaca firman dan juga mempelajari kebenaran firman, biar Engkau kuduskan hati, pikiran, jiwa kami Tuhan, sehingga pada saat kami belajar, kami boleh diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh bukan cuma mengerti firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat sore menjelang malam ini Bapak. Kami rindu hati kami seperti tanah yang subur saat firman Tuhan diberitakan. Firman ini boleh berbuah di dalam kehidupan kami, menghasilkan perubahan hidup supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami akan sama-sama belajar kebenaran firman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, malam hari ini saya akan kembali berbicara tentang ibadah. Ya, kita akan kembali bicara tentang ibadah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang esensi ibadah. Dalam hal ini kita bicara khusus tentang bagaimana sikap Maria dan Marta pada saat Yesus datang mengunjungi mereka. Nah, saudara-saudara, pada saat itu saya menyampaikan bahwa pertemuan antara Allah dan manusia itulah ibadah. Pertemuan antara Allah dan manusia itulah ibadah. Di mana kalau kita berbicara tentang ibadah, maka Allah selalu yang menentukan waktunya. Ya, Allah yang selalu menentukan waktunya. Minggu lalu saya sudah membahas itu, dan nanti mungkin mulai minggu depan saya akan membahas secara detail satu persatu mengenai apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa kalau bicara tentang ibadah, maka Tuhan tentukan waktunya, yaitu kita tahu adalah tentang Sabat ya. Sabat adalah hari di mana Tuhan berhenti dari proses penciptaan. Dia beristirahat di hari yang ketujuh. Jadi Sabat itu adalah hari ketujuh, di mana dia beristirahat dari semua proses penciptaan, dan di hari itu pun juga nanti di zaman Musa diatur bahwa pada hari ketujuh orang-orang Israel harus masuk ke dalam rumah ibadah. Di sana mereka akan bertemu dengan Tuhan. Jadi bicara tentang ibadah, maka Allah yang menentukan waktunya. Dan yang kedua, kalau kita masih ingat minggu lalu, Tuhan yang tentukan tempatnya. Setiap perjumpaan dengan Tuhan itu bukanlah kebetulan. Tidak pernah ada perjumpaan dengan Tuhan yang kebetulan. Selalu Tuhan yang sudah atur. Ketemu di mana, di saat yang seperti apa, ya kita bisa melihat kan dari mulai zaman Yakub, dengan pada saat dia harus keluar dari orang tuanya untuk lari ke Laban, dia beristirahat di satu tempat, dan di tempat itu dia tidur, dan malam dia bermimpi, dia melihat malaikat turun naik di situ, dan Tuhan berfirman kepadanya. Dan tempat itu disebut dengan Betel. Dan kali kedua setelah dia mengabdi di Laban dan mau pulang kepada orang tuanya, dia takut kepada Esau kakaknya. Di malam tempat yang sama dia tidur lagi di situ, dan dia melihat hal yang sama kembali. Nah, bicara juga tentang ibadah, maka Tuhan yang tentukan korban. Karena kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang harus dipersembahkan. Kita tidak datang dengan tangan kosong ya, ada sesuatu yang dipersembahkan. Nah, di situ Tuhan pula yang menentukan apa korban yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dengan sangat jelas di dalam pengkhotbah, di dalam Hosea, mengatakan bahwa datang menghampiri
Tuhan lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mau sebelum kita memberikan korban kepada Dia, kita perlu dengar arahan dan instruksi. Ya, jadi tidak bisa orang sembarangan memberi sesuatu kepada Tuhan berdasarkan logika pikiran mereka. Ya, sama seperti Marta. Dia pikir begitu Yesus datang, dia sibuk urus makan minum, itu yang berkenan bagi Allah. Dipikir itu yang paling penting. Ternyata sebaliknya Yesus menegur Marta dan berkata bahwa apa dilakukan itu sebenarnya adalah menghasilkan kekhawatiran. Dia terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Sementara Yesus memuji Maria yang mengambil satu sikap duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berfirman. Yesus memuji itu dan berkata itu yang paling penting, saudara-saudara. Dan kemudian kita tahu bahwa bicara tentang ibadah yang keempat adalah Tuhan yang tentukan siapa yang masuk ke dalam rumah ibadah. Tuhan yang tentukan. Jadi dia tentukan. Tidak semua orang bisa datang beribadah. Orang-orang yang sudah percaya Yesus saja yang datang ke ibadah, menerima undangan itu. Dan yang kelima dan bagian terakhir dari ibadah yang paling penting adalah Allah berfirman. Itu adalah bagian yang paling penting, saudara-saudara. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kita hari ini beribadah kepada Tuhan di gereja paling lama kan 2 jam. Coba saudara bayangkan, kenapa tidak Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis masuk gereja, Jumat masuk gereja, Sabtu masuk gereja, seluruh hari kita masuk gereja. Kenapa tidak dilakukan itu? Kenapa cuma 2 jam saja dalam seminggu paling lama? Karena memang Tuhan mau 2 jam itu Anda maksimal dengar kebenaran firman, kemudian di luar 2 jam ini Anda aplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita hanya bisa bertahan dan kuat di luar sana kalau ada kebenaran firman Tuhan disampaikan. Minggu lalu saya kan sampaikan sikap Maria dan Marta ini. Bahwa Maria mengambil sikap sakah, yaitu menyembah, menempatkan diri pada posisinya yang paling rendah sebagai ciptaan yang asalnya dari debu dan tanah. Sikap itu adalah sikap rendah hati. Dan pada saat dia bersikap demikian, dia duduk di kaki Yesus, artinya kan sakah. Sakah itu salah satu artinya seperti yang saya sudah sampaikan kemarin adalah membungkukkan badan, masuk ke dalam tempat yang kudus, dan menanti Allah mau berfirman. Menunggu Tuhan menyampaikan sesuatu. Menunggu Tuhan memberi pewahyuan. Dan setelah sakah, diikuti dengan Shema, yaitu mendengar. Mendengar terus. Kenapa sakah duluan? Kenapa nggak langsung Shema? Begini saudara-saudara. Berapa banyak kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu tergantung sikap hati. Sakah tadi itu menyembah. Merendahkan dirinya ke posisi yang paling rendah sebagai ciptaan. Asal ciptaan adalah debu dan tanah. Dia menempatkan diri sebagai debu dan tanah dan menunggu Allah mau ngomong apa ke saya. Ini penting sekali bahwa sikap itu sangat menentukan seberapa banyak kita bisa mendengar. Seberapa banyak kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan seberapa banyak saudara diberkati dalam hal ini. Saya tidak bicara berkati tentang masalah jasmani ya saudara ya. Tapi seberapa banyak saudara mengerti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Penting sekali kita itu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi untuk sampai ke poin itu, kita perlu punya sikap hati seperti Maria. Yang tahu dirinya cuma debu dan tanah. Ya, itu jadi itu tentang ibadah. Jadi yang paling penting adalah
Allah berfirman di dalam suatu ibadah. Paling penting adalah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang mungkin paling lama 1,5 jam atau 1 jam. Tetapi ingat, kebenaran firman yang disampaikan dalam rumah Allah itu menghancurkan atau menundukkan strategi dan tipuan iblis. Sabat, ya kan? Sabat, hari Minggu, hari ke-7. Sabat itu tadi artinya dari dalam huruf Ibrani adalah melihat atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam rumah Allah. Dan kebenaran firman Tuhan ini akan mematahkan kuasa daripada iblis. Strategi-strategi iblis untuk menipu manusia dipatahkan. Itu tentang ibadah. Dan kita juga sudah belajar kemarin tentang sikap Maria dan Marta. Dan bagaimana Maria, begitu Yesus datang, dia langsung duduk di kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus. Dia mengambil posisi di bawah. Dan selama dia duduk di dekat kaki Yesus, pikirannya, telinganya, fokusnya hanya kepada setiap perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan. Dan saya sudah tunjukkan kepada saudara kemarin, bahwa ternyata Maria ini menangkap sesuatu yang tidak dimengerti oleh murid-murid yang lain. Ya. Yaitu tentang konsep anak manusia. Yesus selalu memakai dua konsep ini. Dia kalau berbicara dia pakai anak Allah, kadang dia pakai anak manusia. Konsep anak manusia, seperti yang saya jelaskan kemarin, bisa diterima. Walaupun pengertian mereka salah tentang itu. Karena anak manusia, anak Allah itu, mereka percaya bahwa Yesus itu Mesias yang dari Allah. Penebus, penyelamat itu dari Allah. Ya. Tapi mereka mengertinya bahwa Yesus ini akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Ya kan? Walaupun agak kacau, tapi setidaknya mereka itu masih bisa terima Yesus itu anak Allah. Tapi pada saat Yesus berbicara tentang konsep anak manusia, bahwa dia akan datang, dia akan ditolak oleh para tua-tua, para imam-imam, dia akan disiksa, dibunuh, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah itulah yang membuat semua otak mereka koslet. Kok bisa anak Allah mati? Kok bisa anak Allah ini dibunuh? Kok bisa? Itu yang jadi pertanyaan. Mereka tidak percaya kepada hal itu. Dan kita bisa melihat bahwa Petrus, pada saat Yesus berbicara tentang hal ini, Petrus menarik Yesus dan menegur. Seolah-olah ngomong apa kamu Yesus? Mana mungkin sih? Kamu kan anak Allah. Kok bisa mati? Kira-kira begitulah dia ngomongnya. Dan Yesus langsung memarahi dia di depan para murid. Yesus berkata, "Nyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan hal-hal yang datang daripada Allah. Engkau memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh manusia." Jadi mereka susah menerima konsep itu. Maria sebaliknya. Pada saat dia duduk di kaki Yesus, dengan sikap yang rendah hati, dia mendengar terus-menerus, dan pikirannya dibukakan dengan kebenaran firman tadi. Tidak ada satupun yang dia tidak jelas. Dia jelas. Karena firman Tuhan itu adalah, mengatakan dalam Yohanes 8:32, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Dan juga Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Pada saat dia mendengar itu semua, dia menjadi clear. Apa aplikasinya? 6 hari sebelum Yesus dibunuh, Yesus mampir lagi di kota Betania tadi. Maria datang, bawa minyak narwastu yang mahal itu. Dia pecahkan tempat minyak itu, dan mulai mengurapi Yesus. Para murid, terutama Yudas, komplain. Kenapa dihambur-hamburkan? Kan uangnya kalau dijual kan bisa bisa dibagi-bagikan pada orang miskin.
Tapi Yesus bilang begini, Maria melakukan sesuatu perbuatan baik padaku. Ya. Dia sedang menyiapkan kematianku, penguburanku. Orang miskin selalu akan ada padamu. Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria. Berarti jelas sekali Maria mengerti bahwa yang dilakukannya ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya dia tahu bahwa Yesus akan mati. Dia persiapkan penguburannya. Yang lain kan enggak. Nah, saudara lihat. Dan Yesus mengatakan bahwa kemana saja Injil ini diberitakan dalam dunia ini, apa yang dilakukan oleh Maria akan selalu diingat. Suatu penghargaan ya saudara ya. Dia akan selalu diingat. Bahkan hari ini, pada saat saudara mendengar firman ini, saudara sedang mengingat lagi apa yang Maria lakukan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Setiap kali firman Tuhan yang ini diberitakan, maka nama Maria akan selalu diingat kembali. Saudara, itu hasil dari syakah, menyembah, sikap rendah hati di hadapan Tuhan, dan kemudian mendengar firman Tuhan. Hasilnya adalah di mata Tuhan dia melakukan hal yang baik dan benar. Yang tidak dilakukan oleh yang lain-lain, saudara. Kali ini saya akan bicara khusus. Kalau kita bicara tentang ibadah, maka kita perlu sampai pada satu pertanyaan yang penting. Sebenarnya ibadah itu apa sih? Gitu kan? Apakah ibadah itu adalah kita datang jam 5 sore, memuji menyembah Tuhan, memberikan persembahan, dengar firman, terima doa berkat, langsung pulang? Apakah itu? Memang itulah kejadian atau hal-hal yang terjadi pada saat kita datang kepada ibadah yang sudah diatur ini, saudara-saudara ya. Tetapi sebenarnya apakah itu ibadah yang dimaksud di dalam Alkitab? Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah ibadah seperti inikah yang sebenarnya Tuhan tetapkan? Kita lihat nanti saudara ya. Kita lihat Alkitab kita sebentar di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang ke-12 saya bacakan kepada Anda. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, kata ibadah ini baru muncul di sini ya. Kata ibadah yang tertulis itu baru muncul di dalam Keluaran 3 ayat 12 di mana Tuhan bicarakan hal ini kepada Musa. Dan kita kalau melihat dari ayat pasal keduanya, di sini Musa diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari tangan Firaun. Ya, dari tangan Firaun. Nah, kalau saudara memperhatikan baik-baik di situ, dikatakan bahwa apabila engkau telah membawa bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi sebenarnya orang Israel itu dilepaskan Tuhan dari tangan Firaun adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Ya. Supaya mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah, bukan beribadah kepada dewa-dewa yang lain atau kepada ilah-ilah yang lain atau menyembah kepada dewa lain, ilah lain. Tidak. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir dengan tujuan adalah beribadah kepada Allah. Allah yang mana ini? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Mereka keluar dari tanah Mesir, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di dalam bahasa Inggris ya, di dalam terjemahan King James, saya akan bacakan kepada saudara. Di dalam terjemahan King James. And he said,
Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt. Ye shall serve God upon this mountain. Kata ibadah di dalam King James ini disebut dengan to serve God. Ya. To serve God. Nah kata ini saudara, kata to serve God ini datang dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, disebut dengan abad. Abad. Nah, abad itu diterjemahkan sebagai to serve atau to work. Ya. Untuk melayani atau untuk bekerja. Jadi kalau kita terjemahkan ya, maka kamu akan bekerja atau akan melayani kepada Allah di gunung ini. Jadi tujuan orang Israel dikeluarkan dari tanah Mesir adalah apabila engkau sudah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan bekerja kepada Allah atau kamu akan melayani Allah, melayani kepada Allah di gunung ini. Jadi saudara perhatikan baik-baik, kata ibadah itu adalah punya arti kita melayani atau kita bekerja bagi Allah. Itu kata ibadah yang ada di dalam perjanjian lama. Kata ibadah itu asalnya dari ini, bahwa orang Israel dikeluarkan, diselamatkan oleh Allah melalui Musa untuk supaya mereka keluar dari tanah Mesir, dari Firaun, untuk supaya mereka bekerja kepada Allah, untuk supaya mereka melayani Allah. Nah saudara-saudara, Musa ini adalah tipologi daripada Yesus ya, yang menyelamatkan. Kita tahu ada beberapa tokoh Alkitab yang tipologi dari Yesus. Yusuf, Musa, siapa lagi, Nuh, Daud, itu kan adalah orang-orang yang ditipologikan dengan Yesus. Nah, coba saudara berpikir hari ini. Kalau Musa yang adalah tipologi Yesus menyelamatkan orang Israel dari tangan Firaun, berarti kalau kita melihat sekarang bahwa kita ini adalah orang-orang Israel secara rohani yang diselamatkan oleh Yesus, atau Musa tadi tipologinya, Yesus dari Firaun atau Mesir itu berbicara dari dunia, bicara tentang kuasa-kuasa kegelapan. Yesus mengeluarkan kita daripada dunia yang gelap, daripada cengkraman iblis, daripada belenggu iblis, daripada perbudakan iblis, supaya kita keluar dari itu semua dan untuk melayani Allah. Ya, untuk bekerja bagi Allah. Saudara lihat? Jadi ibadah itu arti sebenar-benarnya kita melayani Tuhan. Atau kita bekerja untuk Tuhan. Coba saudara, secara logika saja. Kalau hari ini Anda punya sebuah perusahaan, ya, tentu orang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut, orang yang mau bekerja di perusahaan saudara misalnya, dia kan harus dites dulu, diwawancara, diinterview dan semua-semuanya itu. Gunanya apa sih di interview? Supaya kita tahu kualitas orang tersebut cocok nggak, bisa nggak bekerja sama dengan kita. Dengan kata lain, orang yang masuk dalam perusahaan yang saudara pimpin, pastilah orang-orang yang cocok dengan kriteria-kriteria yang sudah Anda buat. Supaya perusahaan ini bisa maju. Ya. Tidak mungkin kita buka perusahaan, siapa aja bisa masuk. Nggak ada. Setiap posisi dalam suatu perusahaan itu pasti membutuhkan lulusan dari mana. Office boy
paling sedikit lulus SMA. Ya kan? Apalagi staff marketing, paling tidak S1 marketing. Sales, di atasnya itu misalnya koordinator untuk marketing, pasti harus S2. Semua posisi itu membutuhkan jenjang karir yang jelas, maksudnya membutuhkan kriterianya pasti ada requirement ada. Nah saudara, kalau hari ini kita diselamatkan dari dunia, dari cengkeraman iblis, dari perbudakan iblis, maka kita diselamatkan supaya kita melayani Tuhan. Kita bekerja kepada Tuhan. Nah untuk itu kita pun juga harus masuk dalam kriteria-kriteria yang Tuhan mau. Amin saudara-saudara. Nah bagaimana kita bisa masuk dalam kriteria tersebut? Tentu saja kita perlu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita bekerja kepada Tuhan atau kalau katakanlah kita melayani Tuhan, maka harus melayani dengan cara yang Tuhan mau. Ya, dengan cara yang Tuhan mau, nggak sembarangan. Itulah mengapa mendengar itu penting. Anda mau melayani Tuhan, ibadah, kalau nggak dengar dulu, maka nanti apa saja yang kau lakukan pasti salah. Ya saudara-saudara, saya berharap ini Anda bisa mengerti konsep ini. Karena arti ibadah itu adalah to serve atau to work, melayani Allah atau bekerja bagi Allah. Kalau kita bekerja bagi Allah, maka kita harus masuk dalam kriterianya Allah. Kita tidak bisa seenak-enaknya kalau kita mau bekerja bagi Allah atau kalau kita mau ibadah. Itulah yang dari kemarin-kemarin saya berbicara. Kalau bicara tentang ibadah maka Tuhan yang tentukan waktunya. Sama seperti kalau saya punya perusahaan, saya tentukan waktu untuk datang bekerja adalah jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau saudara datang jam 10, nggak lama kemudian akan SP1 saya berikan sebagai yang punya perusahaan, saya akan beri SP1. Kalau saudara datang lagi telat, besoknya saudara datang jam 12 lagi, saya akan kasih SP2. Begitu yang ketiga saudara datang telat lagi, dipecat. Kenapa? Karena waktu untuk bekerja jelas jam 8 sampai jam 5 sore. Maka Anda sebagai seorang pekerja harus datang dari jam 8 sampai jam 5. Nangkap maksud saya saudara? Karena ibadah itu artinya Anda bekerja bagi Allah. Anda melayani Allah, itu artinya ibadah. Dan kemarin kan ibadah Tuhan tentukan waktunya. Waktunya hari Minggu adalah waktunya kita datang bekerja bagi Allah. Pekerjaan apa yang Allah paling mau kita lakukan? Dengar dulu instruksi, ya, dengar instruksi yaitu kebenaran firman Tuhan disampaikan. Setelah itu Anda terapkan kebenaran firman Tuhan disampaikan itu setelah Anda keluar dari gereja. Bayangkan kalau gereja itu pergi gereja, datang ibadah, seminggu full, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full, jadi nggak ada waktu keluar. Lalu kapan Anda mau menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan? Amin, saudara-saudara. Waktu di gereja nggak lama, 2 jam paling lama. Tapi justru dalam 2 jam itu, Anda mendengarkan instruksi. Allah berfirman. Itu bagian dari yang namanya to serve. Jadi melayani Tuhan itu bukan saja melakukan A, B, C, D. Pendoa syafaat iya, pemuji iya, pemain musik iya. Tapi kalau Anda tidak pernah mendasarkan itu kepada telinga yang mau mendengar instruksi Tuhan, telinga yang mau dengar suara Tuhan, telinga yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, maka semua yang kita lakukan menurut Alkitab
tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena Anda lakukan seenaknya sendiri. Anda atur-atur sendiri, menurutmu yang baik yang ini, ya ini yang dilakukan. Kita harus kembali kepada seperti Maria. Sakah, syama, menyembah dan mendengar suara Tuhan. Itu yang terpenting, saudara-saudara. Mendengar. Setelah mendengar, baru pelaksanaannya. Jangan melaksanakan dulu, baru mendengar. Salah pasti. Pasti kacau. Kenapa? Karena dasarnya Anda melaksanakan tugas itu apa? Engkau dengar dari firman Tuhan atau Anda dengar dari kata orang? Atau Anda lihat orang lain buat? Hati-hati saudara-saudara ya. Kita beribadah, itu kita bekerja buat Tuhan. Kalau bekerja buat Tuhan, maka harus tanya Tuhan, pekerjaan apa yang harus saya kerjakan? Betul gak? Harus tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Hasil seperti apa yang engkau mau? Itu kan harus ditanyakan. Begitu Anda masuk dalam satu perusahaan yang baru, kan akan ditanya begitu. Pemimpin perusahaan akan menjelaskan visi misi. Bilang ini targetnya tahun ini, target minggu ini apa, target harian apa. Itu harus dicapai. Barulah kita naik pangkat. Itu ibadah, saudara-saudara. Sekali lagi, ibadah ini bukan sekedar Anda datang gereja, bawa persembahan, menyanyi memuji Tuhan, terima berkat, dengar firman, pulang, terus tidak bikin apa-apa. Itu salah besar. Itu artinya Anda tidak mengerti apa sebenarnya ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, ibadah itu artinya to serve God atau to work for God. Melayani Allah atau bekerja untuk Allah. Jadi kita ini employee-nya kerajaan Allah. Betul tidak? Dia raja kita, Yesus itu raja kita. Maka kita employee daripada kerajaan Allah. Employee kerajaan Allah kan harus masuk kriteria apa? Harus seperti apa? Apa yang dikerjakannya? Itu semua kembali kita harus punya sikap merendahkan hati untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Amin, saudara-saudara. Jadi ibadah itu bukan, kalau didasarkan kepada kata abad tadi, ibadah yang kita lakukan hari Minggu di gereja itu bagian kecilnya. Ibadah yang sejatinya apa? Hidupmu di luar hari Minggu atau hidup Anda di luar gedung gereja. Itulah ibadah yang sejati. Di mana pada saat Anda ada dalam rumah Allah, ya, di waktu yang sudah ditentukan, Sabat, hari ke-7, di situ Anda dengar kebenaran firman Tuhan sebagai bagian daripada melayani Tuhan adalah mendengar suara Tuhan. Setelah itu keluar dari bait Allah, keluar dari gereja, Anda menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah didengar di dalam gereja. Itulah satu kesatuan. Jadi hidup kita ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan itu adalah satu paket yang lengkap tentang suatu ibadah. Jadi bukan saja di gereja. Banyak orang kelihatan di gereja suci. Tapi di luar gereja, nah Anda sebutkan sendiri. Satu paket yang lengkap. Jadi tidak cuma saja kelihatan suci di gereja, di luar gereja pun sama bahkan lebih daripada itu. Karena di dalam gereja, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu pasti isinya adalah pengajaran. Coba kita buka sebentar 2 Timotius 3:16. Saya bacakan kepada Anda 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Selalu kalau Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, selalu pada saat Anda mendengarkan Allah berfirman di gereja, baik melewati hamba Tuhan atau lewat gembala setempat, maka kebenaran firman Tuhan yang benar atau khotbah yang benar itu selalu ada 4 hal ini. Pertama, pengajaran. Ya. Ada mengajar. Kedua, atau mengajar atau doktrin, instruksi. Yang kedua adalah isi dari firman Allah itu pasti menyatakan kesalahan. Jadi kalau Anda dengar khotbah isinya ngelawak melulu. Ngelawak lucu-lucu. Nggak ada sekalipun menyatakan kesalahan. Kita perlu pinter, saudara-saudara. Kita perlu cerdas. Jangan-jangan ini bukan khotbah yang Tuhan mau. Jangan-jangan ini bukan firman Tuhan. Ini cuma hasil olahan logika. Ditambah dengan kemampuan untuk berkomunikasi di depan banyak orang. Membuat suasana lebih nyaman. Supaya saudara bisa diterima. Jadi nggak ngomong menyatakan kesalahan. Tapi ngomong ngelawak lucu-lucu. Kesaksian-kesaksian disampaikan. Saudara perhatikan ya. Saya tidak anti kesaksian loh. Tapi kalau saudara membaca 2 Timotius 3:16, firman Tuhan yang disampaikan atau kebenaran Allah yang disampaikan di dalam rumah Allah, itu selalu punya, yang pertama, doktrin atau instruksi atau pengajaran. Kedua, menyatakan kesalahan. Setelah itu, memperbaiki kelakuan. Dia nyatakan yang salah sekaligus dia memperbaiki. Yang benar tuh begini, kurang lebih begitu. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 hal ini selalu harus ada. Saya tidak menjelek-jelekan siapapun juga, tapi saya mengajak saudara untuk kita lihat isi Alkitab. Bukan kata A, kata B, tapi kata firman Tuhan. Harus ada 4 hal ini. Doktrin. Doktrin tentang apa? Doktrin tentang berdoa misalnya. Doktrin tentang apa? Doktrin tentang iman misalnya. Harus jelas, doktrinnya jelas. Kedua, dia menyatakan kesalahan. Jadi kalau firman Tuhan gak ada satupun menyatakan kesalahan, perlu dipertanyakan itu firman Tuhan atau bukan. Ketiga, kemudian mendidik, setelah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Gosip itu salah. Maka untuk mengatasi itu adalah kita tidak perlu bergosip. Lebih baik kita bicarakan kebenaran firman Tuhan. Daripada ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang tukang gosip, mendingan gak usah. Dan kemudian mendidik orang dalam kebenaran itu firman Tuhan yang benar. Bukan isinya berkat melulu. Bukan juga isinya adalah mujizat melulu. Bahkan kalau saudara lihat sini berkat dan mujizat tidaklah merupakan bagian di dalam apa yang disampaikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Tidak loh saudara-saudara. Nah, kita kembali lagi. Waktu kita yang 2 jam di dalam gereja itu. Waktu untuk mendengar. Itu adalah bagian daripada ibadah atau to serve. Atau to work, bagian dari melayani yang penting. Pada saat Anda berada di dalam rumah ibadah adalah mendengar firman Tuhan. Karena waktu kita tidak dihabiskan di dalam rumah ibadah kan saudara-saudara. Kalau Anda punya waktu 24 jam sehari dalam rumah ibadah, 7 hari dalam seminggu Anda di dalam gereja, setelah selalu ke gereja, lalu kapan kerjanya? Kapan cari duit? Ya. Terus kapan juga kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Orang kita cuma di dalam gereja melulu. Nanti saudara akan sama seperti ahli-ahli Taurat. Yang cuma berkumpul di kalangan mereka, orang-orang Farisi. Mereka tidak pernah bergaul. Mereka cuma ngumpul aja di situ. Bahas Taurat aja. Tapi mereka tidak pernah bergaul dengan orang luar. Karena mereka merasa dirinya suci. Yesus tidak melakukan hal demikian.
Dia selalu berjalan berkeliling. Nah, saudara-saudara, dengan Anda mendapatkan pengetahuan firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam rumah ibadah, maka kita terapkan itu adalah setelah kita keluar dari ibadah. Kita terapkan, misalnya kita belajar hari ini tentang kasih, maka keluar dari gereja, kita terapkan kasih itu kepada keluarga, kepada orang sekitar kita. Kita tunjukkan seperti itu, saudara-saudara. Itu yang sejati. Jadi ibadah itu tidak hanya terpaku di dalam gereja. Di dalam gereja adalah waktunya Anda dengar suara Tuhan. Amin. Di luarnya, kalau dengar suara Tuhan tanpa dilakukan, ya nggak ada gunanya juga. Seperti laut mati. Laut mati itu adalah laut yang tidak mengalir kemana-mana airnya. Ngumpul di satu itu aja. Dia terima air dari sungai-sungai yang ada di sekitar di situ. Masuk semuanya ke situ, masuk semuanya ke laut ini. Tapi laut ini tidak pernah mengalir kemana-mana, cuma di situ doang. Kadar garamnya tinggi, tidak ada kehidupan di situ. Dengar firman Tuhan melulu, tapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan, Anda seperti laut mati. Itu bukanlah ibadah yang sejati ya saudara. Bukan itu. Ibadah yang sejati bukan seperti itu. Ibadah yang sejati tadi saya sudah kasih tahu. 2 jam di gereja itu waktunya Anda mendengar firman Tuhan. Kalau Anda asyir, lakukan tugasmu sebagai asyir. Pemain musik, lakukan tugasmu sebagai pemain musik. Singers, lakukan tugasmu sebagai singers. Tapi kemudian waktunya firman disampaikan, dengar baik-baik. Karena itu bagian terpenting dari satu ibadah yang lengkap. Dengar baik-baik. Nah, setelah mendengar, pulang dari gereja, renungkan lagi itu dan kemudian mulai terapkan prinsip-prinsip kebenaran yang Anda dengar di gereja tadi. Amin, saudara. Jadi itu adalah kata abad atau ibadah yang punya arti work, bekerja bagi Allah, atau to serve God, melayani Tuhan. Menarik kan saudara-saudara? Saya pun waktu mempelajari ini saya jadi kaget. Ternyata ibadah itu adalah bekerja bagi Allah. Ibadah itu bukan cuma kita terima. Yang kita harapkan di gereja, terima mujizat, terima berkat. Tidak. Di gereja kita terima perkataan firman Tuhan. Datang ibadah, kita terima firman Tuhan disampaikan. Tapi itu bagian yang terkecil. Tapi yang terpenting, bagian terbesarnya adalah Anda melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Baik saudara, mari kita buka dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, perhatikan, tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa kehidupan kita, baik dalam gereja dan di luar gereja, kalau dipadukan, itulah ibadah yang sejati. Kehidupan dalam gereja, pada saat kita dalam gereja adalah bagian di mana bagian yang terpenting kata Yesus, yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan sikap syakah, menyembah, menempatkan diri kita kepada posisi kita yang cuma debu dan tanah, atau sikap rendah hati, syakah, ya, menempatkan diri kita sebagai debu dan tanah dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah syakah, syamah,
Jadi di gereja itu pada saat Anda datang ibadah, pada saat Anda datang di hari Minggu adalah bagian yang tidak terlalu besar, tapi itu yang paling penting, syakah dan syamah. Setelah itu di luar gereja, Anda menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar tadi. Waktu di luar gereja itu lebih banyak daripada waktu dalam gereja. Waktu dalam gereja paling 2 jam. Tapi waktu di luar gereja itu bisa 6 kali 24 jam. Itu adalah waktu yang panjang. Tapi disitulah kebenaran firman Tuhan yang tadi Anda cuma dengar kira-kira 1 jam. Anda terapkan prinsipnya selama 6 kali 24 jam. Dan kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, itulah makna daripada to work, to serve, abad, atau ibadah. Dan kalau saya tambahkan dengan Roma 12 ayat 1, itulah ibadah yang sejati. Jadi bukan cuma di dalam gereja. Melayani bukan dalam gereja. Tetapi di luar gereja Anda menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Anda bekerja kepada Allah. Anda melayani Allah. Di luar gedung gereja, itulah ibadah yang sejati. Apa hubungannya? Coba saudara perhatikan baik-baik ya. Kan tadi saya sudah bilang. Kalau kita dikatakan employee daripada kerajaan Allah, maka tentu Anda harus masuk dalam kriteria atau masuk dalam kategori yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh raja kita. Anda tidak bisa sembarangan melayani. Tuhan tentukan waktu ibadah, ya kan? Atau Tuhan kalau kita terapkan dalam dunia bekerja hari ini, bos kita pasti tentukan waktu untuk bekerja jam 5 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Waktu Tuhan tentukan, semua Tuhan tentukan, tempatnya Tuhan tentukan, kantor pasti Tuhan tentukan. Kantornya ada di Heartline lantai 4. Kalau Anda datang ke Heartline tapi lantai 3, maka Anda salah kantor. Ya, saudara-saudara, supaya Anda berkenan kepada Tuhan, maka kita harus mengikuti semua yang Tuhan mau. Kita mengikuti semua yang diinginkan oleh bos kita kalau kita bekerja. Betul kan? Coba saudara pikirkan itu baik-baik. Nah di sini dalam Roma 12 ayat 1 lebih detail ya. Lebih detail. Di sini dikatakan begini. Ibadah yang sejati itu adalah kita mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Ya, hidup, kudus, dan yang berkenan. Kenapa nggak dimatikan? Karena kita tidak memakai konsep perjanjian lama. Kalau konsep perjanjian lama, persembahan itu harus dimatikan. Kudus bicara tentang tanpa cacat. Ya, tanpa cacat, lemaknya banyak. Dan pada saat dipersembahkan, lemak-lemaknya harus dibakar. Itu yang berkenan. Kalau saudara membaca pada saat Nuh keluar dari Bahtera, dia mempersembahkan korban berserta lemak-lemaknya. Dan pada saat Tuhan mencium itu, dia mencium bau harum. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan kita hari ini tidak mempersembahkan tubuh yang mati, tapi tubuh yang hidup, yang ada nafasnya ini, yang punya kehendak bebas, masih bisa bekerja, masih bisa berpikir, masih bisa berfungsi dengan baik. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan catatan kudus. Kalau kudus lawannya adalah tidak kudus. Dengan kata lain, yang tidak kudus yang harus mati. Kita mempersembahkan tubuh yang hidup plus kudus. Ya, dan berkenan. Kudus dan berkenan. Nah, ini masih belum jelas. Di Roma 12 ayat 2-nya dikatakan di ayat 2 bagian pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus tanpa cacat, dan berkenan. Ini kan masih abstrak nih. Kudus tanpa cacat. Tadi dikatakan itu adalah keinginan daging yang dimatikan. Tapi dalam ayat 2 dari Roma 12 ini diperjelas. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini.
Berarti kalau dunia tukang tipu, kita tidak boleh. Betul kan? Kalau dunia melakukan banyak pelanggaran, kita tidak boleh. Dunia bisa korupsi, kita tidak boleh. Pada saat kita tidak boleh melakukan keinginan duniawi, Alkitab sudah catat bahwa keinginan duniawi dan keinginan Allah itu berseberangan. Dan pada saat Anda memutuskan untuk tidak melakukan keinginan duniawi, jangan Anda pikir gampang. Sulit karena manusia ini dasarnya adalah dosa. Untuk dia supaya bisa tidak melakukan keinginan dunia, perlu kasih karunia. Perlu Roh Kudus, perlu kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati kita. Dan perlu kemauan daripada kita untuk bisa tetap hidup benar, tidak serupa dengan dunia. Itu ibadah yang sejati kata Tuhan. Itu adalah kalau kita kembali kepada terminologi dari kata ibadah, yaitu itu melayani Tuhan. Itu adalah bekerja kepada Allah yang benar, itu kayak begitu. Anda tidak serupa dengan dunia ini. Tapi Anda serupa dengan Kristus. Itu kata lainnya, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi ibadah itu kita bekerja bagi Allah. Bekerja bagi Allah atau melayani Allah standarnya apa? Roma 12 ayat 1 dan 2. Yaitu standarnya kita memberi hidup kita ini hidup kudus, matikan keinginan duniawi, dan berkenan kepada Tuhan. Aplikasinya adalah ayat 2. Tidak serupa dengan dunia ini. Kata-kata ini menarik. Kata-kata tidak serupa dengan dunia ini. Saudara kalau kembali mengingat khotbah saya tentang Nuh. Tuhan memuji Nuh loh. Tuhan tulis di dalam Kejadian. Itu dikatakan bahwa Nuh ini tidak hidup seperti orang pada sejamannya. Dia tidak hidup seperti mereka. Habel dikatakan orang benar. Berarti dia pasti hidup berbeda dengan orang yang ada dalam dunia. Sama lagi, Henoh. Ingat tentang Henoh? Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan bahwa nanti akan ada air bah turun. Dia menyuarakan itu. Hidupnya pasti benar, saudara-saudara. Kalau kita kaitkan dengan ibadah, itulah ibadah yang sejati. Kalau kita kaitkan dengan Roma 12 ayat 1, itulah mereka yang tadi mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan. Alias mereka tidak serupa dengan dunia ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini penting di sini. Jadi orang yang beribadah itu pasti hidupnya tidak serupa dengan dunia ini. Amin, saudara. Itu ibadah yang sejati. Itu adalah bekerja yang benar bagi Tuhan itu. Saudara tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Tadi sudah saya kasih tahu. Datang gereja itu bagian dari ibadah yang kecil. Tapi itu yang paling penting. Kenapa? Karena dalam rumah Allah, pada saat Anda datang hari Minggu di gereja, itu adalah waktunya kita buka telinga. Waktunya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan menunggu Dia berfirman. Gak lama biasanya, cuma 2 jam. Tapi setelah dari itu, setelah keluar dari gereja, itu adalah waktu kita menerapkan kebenaran firman Tuhan, tidak hidup seperti dunia ini. Itu dikatakan ibadah yang sejati. Amin, saudara-saudara. Anda cukup mengerti kalau saya bicara tentang ibadah? Itulah sebabnya ibadah tadi, kalau saudara dengar beberapa kali, saya sering sampaikan, ibadah Tuhan yang tentukan waktunya. Ibadah Tuhan yang tentukan tempatnya. Ibadah Tuhan yang tentukan korbannya. Karena ibadah itu artinya Anda bekerja buat Tuhan. Kalau kita bekerja buat Tuhan, maka kita harus bekerja sesuai dengan waktu Tuhan. Kita harus bekerja di tempat yang Tuhan mau. Kita harus mempersembahkan sesuatu yang Tuhan mau. Bukan mau-mau kita, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara.
Sekali lagi saya ingatkan, saya suka mendengar ada orang yang bilang bahwa dalam ibadah yang paling penting adalah memuji Tuhan, yang kita kenal dengan istilah praise and worship. Itu bagian yang penting. Salah. Karena Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Bagian terpenting dalam ibadah pada saudara datang di gereja adalah mendengar suara Tuhan. Tapi hanya mendengar, tidak engkau praktekkan, gak ada gunanya. Mendengar gak perlu banyak-banyak, 2 jam. Paling lama kan ibadah kita di gereja. Tapi kemudian Anda menerapkan firman Tuhan di luar gedung gereja, itulah waktu yang paling banyak. Dan kedua hal ini harus digabung. Dalam ibadah, dalam gereja, dan di luar gereja. Kita di dalam gereja kita mendengar suara Tuhan, di luar gereja kita menerapkan kebenaran suara Tuhan tadi. Satu paket penuh, itulah ibadah yang sejati. Amin, saudara-saudara. Saya tidak akan perpanjang khotbah saya sampai di sini. Dan saya berharap Anda tolong nanti setelah kebaktian ini selesai, Anda ingat-ingat kembali. Ingat-ingat kembali. Coba renungkan kembali. Roh Kudus akan menolong Anda untuk memberi pengertian-pengertian yang lebih dalam. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman. Bila kebenaran firman yang tidak banyak ini kami boleh tangkap dan kami mengerti dan kemudian kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya alas damai sejahtera dan sukacita memberkati Anda, menyertai hidupmu dari sekarang sampai waktunya Yesus datang yang kedua kali. Kau diberkati di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah studimu, dimanapun engkau berada, diberkati Tuhan. Supaya nama Tuhan saja dipermuliakan melalui kehidupanmu. Jadilah berkat, jadilah garam dan terang dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan